Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Favorit TV. Di topik favorit untuk malam hari ini, hari Senin 5 Desember 2011, Anda kembali bertemu dengan saya Ardian Yonas. Dan malam hari ini ada topik yang sangat menarik yang akan kita bahas lebih kurang 60 menit ke depan. Kalaupun Anda sudah mengetahui beberapa waktu sebelumnya, sudah kita sebutkan bahwa topik kita adalah tentang Perda Kawasan Bebas Rokok Kota Padang. Saya ingin mengajak Anda ada ilustrasi sedikit. Mungkin di berbagai tempat atau di suatu tempat Anda pernah membaca ada slogan atau ada stiker bertuliskan no smoking atau dilarang merokok. Dan akan lebih lagi itu memang betul-betul berupa larangan. Ada juga yang berupa sindiran keras, Anda diperbolehkan merokok tapi tolong asapnya ditelan. Mungkin Anda setuju juga dengan slogan yang kami maksud seperti itu ya. Dan Anda nanti bisa berinteraksi dengan kita di 71677. Malam ini di topik favorit, kita sudah mendatangkan narasumber. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Bapak Didi Aryadi, asisten 2 di bagian ekonomi, pembangunan dan Kesra Pemko Padang. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam. Berikutnya yang di tengah Bapak Zulherman Datuk Bagindo Sati, Ketua DPRD Kota Padang. Malam. Selamat malam, selamat pemirsa. Dan yang paling cantik di studio malam hari ini Ibu Profesor Dr. Rizanda Mahmud, Magister Kesehatan. Beliau adalah Ketua Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat UNAN. Selamat malam Ibu Rizanda. Selamat malam Pak Ardian. Oke, baik pemirsa, sekali lagi saya informasikan untuk Anda yang ingin bergabung membahas tentang Perda Kawasan Bebas Rokok di Kota Padang di 0751 71677. Saya ingin pertama kali ke Pak Didi Aryadi dulu. Ya. Pak, sejauh mana Kota Padang sekarang menyikapi ada keinginan disahkannya perda tentang kawasan rokok ini? Ya, jadi pertama mungkin dari terminologinya ya, bukan kawasan bebas rokok, tapi kawasan tanpa rokok. Karena kalau kawasan bebas rokok nanti bebas merokok gitu kan. Jadi memang kita termasuk kota kabupaten yang ke-25 mengajukan perda kawasan tanpa rokok ini. Jadi ini merupakan satu kebijakan kita yang memang kita sangat peduli kepada kesehatan. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan rakyat itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu kita tentu ingin menciptakan daerah-daerah di mana memang itu tidak boleh merokok. Seperti misalnya sekolah, perkantoran, tempat-tempat umum. Nah ini tentu butuh kerjasama dari kita semua. Sebenarnya SK Wali Kota tentang kawasan tanpa rokok itu sudah ada, tapi kita tentu ingin lebih diperkuat lagi. Makanya kita mengajukan Ranperda ini untuk sama-sama kita setuju dengan DPRD untuk dijadikan semacam peraturan daerah. Itu dari Kota Padang sendiri kapan diajukan, Pak Didi? Kita sudah mengajukan beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, dan kita telah beberapa kali hearing dengan DPRD, kita konsultasi. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah mendekati akhir-akhir dari perjalanan Ranperda itu. Dan akan disahkan menjadi perda ya? Iya, insya Allah. Baik, saya sebelum ke Pak Ketua DPRD dulu mengenai pengesahan perda, saya ingin ke Ibu Profesor Rizanda dulu. Ibu bisa bercerita sedikit, Bu. Mungkin kita perlu menjelaskan lebih rinci kepada masyarakat konotasi atau arti dari perda kawasan tanpa rokok. Karena bagaimanapun juga bukan siapa-siapa, tapi yang namanya perokok pasti mereka tidak merasakan tidak senang dengan adanya perda tanpa rokok ini buat orang yang perokok berat. Nah, mungkin Ibu Rizanda bisa menceritakan sedikit dulu tentang perjalanan ini sehingga masyarakat memang butuh sekali perda ini. Ya, jadi kalau misalnya menurut saya ini ya, mengenai perda ini intinya adalah kita akan melindungi orang-orang yang tidak merokok. Jadi inti dari Ranperda ini adalah perlindungan kepada perokok pasif sebenarnya. Jadi kalaupun orang merokok itu kan kadang ada dibilang sebagai hak asasi gitu kan ya. Nah, tapi bagi orang yang tidak merokok, tentu dampak asap rokok itu jangan terkena juga. Jadi untuk itulah Ranperda ini perlu segera disahkan. Kenapa begitu? Kita udah tahu bahwa merokok itu punya dampaknya, terutama adalah asapnya itu. Jadi sebenarnya merokok itu yang berbahaya itu asapnya.
dari asapnya itu ada kandungan eugenol. Eugenol ini yang akan menimbulkan efek seperti euforia. Kenapa orang ngerokok itu pengen ngerokok lagi? Kecanduan ya? Kecanduan. Jadi emang ada yang dari nikotin itu yang menyebabkan kita menjadi candu, dan di samping itu ada efek yang kemudian biasanya habis merokok dia jadi lebih tenang. Nah sebenarnya tujuan orang ngerokok itu pengen dapetin yang itu gitu kan. Nah sayangnya efek sampingnya dari asapnya rokok itu ada bermacam-macam yang bisa menimbulkan penyakit. Contohnya adalah di mana asap rokoknya itu akan mengikat oksigen di tubuh kita, sehingga biasanya seorang perokok itu akan terlihat, kalau kita kan kalau yang nggak merokok tuh biasanya ujung jarinya merah-merah ya. Nah biasanya perokok tuh akan kuning dan agak kebiruan. Kenapa kebiruan? Begitu juga dengan bibirnya. Jadi terutama yang di daerah ujung-ujung itu akan menjadi lebih biru. Nah ini yang menandakan bahwa ujung-ujungnya itu kekurangan oksigen sebenarnya. Nah cuman karena dampak dari adiksinya tadi, dari eugenolnya tadi itu yang membuat seorang perokok itu selalu ingin lagi dan ingin lagi. Nah sayangnya kalau memang itu buat merokok itu hak asasi dan kemudian merusak dirinya sendiri, itu kan artinya terserah. Nah, Ranperda ini artinya bukan pada level individu, kita mau melindungi orang yang tidak merokok tapi kok terkena dampaknya. Nah, itu yang akan kita lindungi. Itu yang pertama. Jadi secara lebih luasnya lagi, artinya yang kita lindungi itu bagi orang perokok itu adalah orang-orang yang mereka sayangi sebenarnya. Kalau dia merokok di rumah, itu yang terkena pertama sekali tentu anaknya. Tentu kemudian yang disayangi istrinya gitu ya. Jadi itu yang kemudian kita ingin hindari seperti itu. Nah itu yang pertama. Secara lebih luasnya di komunitas, sayangnya perokoknya itu biasanya menengah ke bawah 2/3. Dan setelah disurvei, bagi yang menengah ke bawah ini kalau mau dihitung dari pemasukannya itu bisa kalah sama untuk beli bahan-bahan yang berprotein untuk anak-anaknya. Gizi ya? Iya, gizinya. Kalau dari data itu nunjukin kalau dia menghabiskan untuk rokok tuh sebesar 22%. Tapi dia ngebeliin untuk zat gizi protein, beli daging kah, beli ikan kah, beli telur kah, hanya 3%. Kan artinya bisa dibayangkan dong ya, gizi untuk anak-anak kita, generasi kita di masa mendatang tentu kayak apa ya. Taruhlah kita 20 tahun lagi meninggal gitu kan. Nah tentu yang muda-muda inilah yang menjadi pemimpin kita di masa datang. Nah itu yang kita lindungi. Jadi artinya Ranperda ini untuk Perda KTR itu memang bukan untuk perokok. Kenapa? Karena dari perokok itu, karena adiksinya itu, bila dia ingin berhenti, itu hanya yang sukses 7,1% dari perokok. Dan upaya pabrik rokok adalah bagaimana ada kader supaya perokok. Karena perokok dia sih aman, karena cuman DO-nya kan artinya ya yang akan berpindah itu paling 7,1%. Tapi kalau kemudian orang perokok ini selesai, siapa yang gantiin? Nah ini yang kemudian di Ranperda ini yang harus jadi perhatian. Kenapa? Pertama mulai merokok itu tahun 2003 hasil survei itu 59% SMP 15. Dan waktu yang hasil yang kemarin itu sudah bergerak ke arah SD 10 sampai 14 tahun. Nah itu yang kemudian aduh ini mau bergerak kemana ya. Nah artinya kan makin muda tuh ya. Nah ada yang kemudian di YouTube waktu itu pernah anak 2 tahun ngerokok, dia sambil orang tuanya malah ketawa-ketawa gitu kan. Nah ini kan yang perlu kita antisipasi, bisa dibayangkan. Terus kemudian ya kalau misalnya orang sudah merokok kan ada kalau misalnya pengetahuan tentang kesehatan nih, dokter ada yang ngerokok kan? Pasti. Tapi kalau ditanya kapan dia mulai merokok, pasti sebelum jadi dokter. Nah jadi artinya pengetahuan itu memang bisa kalah gitu loh sama keinginan adiksi itu. Oke, Ibu, kalau kita berbicara tentang bahaya rokok, kita sudah tahu. Di sampul-sampul rokok pun kita sudah menemukan pesan-pesan dari pemerintah bahwa itu berbahaya, dan berbagai macam survei dan penyakit yang ditimbulkan oleh rokok juga kita sudah tahu sebenarnya. Tapi tujuan Ranperda ini, ketika Ibu salah seorang yang mendukung perda ini segera disahkan, ini sebenarnya
menakut-nakuti, ada tujuan untuk menakut-nakuti, tapi kita harus menjelaskan sekarang ke masyarakat bahwa kita tidak melarang merokok. Itu kan yang dimaksud dengan perda ini. Nah, apa usaha yang dilakukan, yang ibu pribadi yang melakukan lah, untuk menjelaskan bahwa sebenarnya perda ini tujuannya buat komunitas kita, buat lingkungan kita? Apa saja yang sudah dilakukan ibu? Artinya untuk sosialisasi, kita nggak akan mungkin sosialisasi kepada perokok, gitu kan ya. Kalau sosialisasi kepada perokok, yang itu yang sudah saya katakan tadi, akan sulit dia berhenti. Tapi kan, iya, menyuruh berhenti itu nggak akan mungkin. Berarti yang perlu kita tahan adalah anak-anak yang akan mulai merokok sama dampak dari perokok pasifnya. Nah, ini yang kemudian kita akan lindungi. Sehingga sosialisasinya kita pergi ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi. Dan kemudian bagi anak-anak, dia itu kan paling mudah meniru ya. Nah, untuk itulah terutama seperti yang Pak Didi katakan tadi, seperti di tempat-tempat umum, itu kan ada anak balita ngeliatin ngerokok kok kayaknya enak asik, banget, gitu. Dia asik, keren gitu. Nah, untuk itu supaya tidak ada efek kayak peniruan untuk menjadi contoh bagi anak-anak, itu makanya di sekolah, di tempat-tempat umum, di pelayanan kesehatan, dan kemudian di tempat kerja, tempat ibadah, itu ada 6 lokasi yang kemudian memang harus tanpa rokok, begitu juga tanpa iklan dan tanpa ada penjual rokok. Oke, baik. Pembicaraan kita semakin menarik dan nanti saya juga akan melibatkan DPRD, Ketua DPRD Kota Padang, sampai di mana perjalanan perda ini untuk bisa disahkan. Pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk berinteraksi nanti di 0751 71677 untuk Anda yang ingin bergabung. Tapi yang jelas seperti Ibu Rizanda bilang tadi, ini bukan larangan buat Anda merokok, tapi yang harus kita pikirkan adalah efek dari akibat dari kita merokok itu. Asapnya bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kita sendiri. Jadi mungkin istilah saya tadi mengatakan kalau silakan Anda merokok, tapi asapnya tolong ditelan sendiri, itu mungkin bisa diberlakukan. Tapi itu tidak masuk di akal ya. Baik, Anda jangan kemana-mana. Topik favorit akan kembali setelah jeda pariwara. Ke Ketua DPRD Padang, Pak Zulaiman. Tadi Profesor Rizanda sudah menumpangkan atau menitipkan pesannya. Bagaimana tanggapannya? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang jelas, insya Allah yang tidak ada haram melintang. Tanggal 19 itu kita paripurnakan. Memang sudah kita jadwalkan bulan ini selesai. Kemudian yang kedua, memang agak lama itu sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Didi, itu dalam rangka kita menjemput aspirasi dari masyarakat. Ya, kita ingin, karena ini kita merubah kebiasaan ya, merubah kebiasaan. Tentu ini perlu ibaratnya kalau orang Minang katakan mencabui abuak dalam tapuang. Abuak tercabui, tapuang tak terserak begitu. Artinya tentu harus hati-hati juga kita. Kenapa? Karena ini juga menyangkut masyarakat kita juga. Kemudian yang ketiga adalah kita berharap sebetulnya bagaimana ranperda ini bisa aplikatif dia, bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu saya pikir ya, kalau memang kita yakin dan percaya ada spirit kita ya untuk menyehatkan masyarakat kita. Tapi kalau misalnya menyehatkan itu hanya misalnya per kawasan-kawasan saja, itu artinya Padang menuju kota sehat juga belum tercapai dengan baik. Malah kita berharap seperti yang disampaikan oleh Bu Prof, artinya apa? Setiap momen, setiap kesempatan, kalau perlu ini masuk dalam kurikulum ya. Kalau dulu ada kurikulum kebencanaan ya, karena memang Padang rawan bencana, sehingga di SD, di pesantren Ramadan, di setiap momen ada itu sosialisasi masalah ketika gempa terjadi apa yang harus dilakukan. Sekarang misalnya ada lebih kurang 90 adiktif ya Bu ya, racun yang ada di sebatang rokok itu. Banyak masyarakat yang tidak tahu racun itu apa saja, kemana larinya, ke sini dan sebagainya. Kalau ini disampaikan kepada masyarakat, ini tadi sudah kita sampaikan, ini bukan kebutuhan tapi kebiasaan. Kebiasaan ini akan bisa berubah ketika dia memahami bahwasanya kebiasaan yang selama ini mereka lakukan itu salah begitu. Nah, siapa yang harus melakukan itu? Kan tidak harus pemerintah saja, harus seluruh masyarakat ya, elemen masyarakat yang memahami kondisi itu. Masalah kerjasama ya sah-sah saja, tapi bagaimana mensosialisasikan? Misalnya setiap Jumat seperti yang disampaikan di kampung-kampung, kan setiap Jumat itu ada khotbah Jumat.
Berikan, memang buya atau ustadz yang biasa berkhutbah itu berikan juga pengalaman, pemahaman dia terhadap zat aditif itu begitu. Sehingga ketika dia menyampaikan khutbahnya dikatakan bahwasanya merokok itu adalah perbuatan yang dilarang Allah. Karena apa? Karena merugikan. Nah, artinya bagaimana ini bisa dilakukan ya? Dilakukan oleh apakah itu oleh ustadz kita, kemudian di pendidikan kesehatan, kemudian di kelompok-kelompok organisasi-organisasi kemasyarakatan. Jadi kalau ini dilakukan, kita yakin dan percaya tidak kawasan tanpa rokok, tapi memang kawasan bebas rokok. Artinya memang bebas dari rokok Kota Padang. Ini harapan kita demikian. Oke, baik, terima kasih. Bapak Zulherman Datuk Bagindosati, Ketua DPRD Kota Padang, kesempatannya sudah hadir di topik favorit malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Didi Aryadi, Asisten 2 Ekbang Kesra, Pemko Padang. Sukses selalu Pak. Dan spesial untuk Profesor Dr. Rizanda Mahmud, Magister Kesehatan, Ketua Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Umum. Mudah-mudahan semuanya bisa terwujud dan kita mendapatkan dukungan tidak saja dari teman-teman mungkin yang mendukung bagaimana asap rokok tidak ada, tapi juga dari berbagai pihak ya, keluarga, rumah tangga, dan juga komunitas-komunitas tertentu. Dan ini mudah-mudahan bisa terwujud. Pemirsa, kita sudah sampai di akhir kebersamaan kita melalui topik favorit malam hari ini, yang sengaja kami mengambil topik tentang perda kawasan tanpa rokok di Kota Padang yang insya Allah sebentar lagi akan disahkan oleh wakil-wakil rakyat kita di DPRD Kota Padang. Mudah-mudahan dengan dialog kita malam hari ini Anda bisa termotivasi, terinspirasi, dan juga Anda bisa melakukan yang terbaik untuk generasi kita berikutnya, untuk orang-orang terdekat yang paling Anda sayangi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Tidak semua telepon bisa kita terima dan kita bahas. Terima kasih Anda telah bergabung dengan Favorit TV. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan, yang pasti dengan tema-tema yang berbeda di topik favorit. Saya Ardian Yonas. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.